Sudirman Said adalah merupakan mantan daripada tim sukses Anies Baswedan di Pilpres kemarin yang kalah telak melawan Prabowo Gibran. Ia tak puas atas kekalahannya, kini Sudirman Said meminta Prabowo untuk membuang residu atau sampah-sampah Pak Joko Widodo. Di sana ada Gibran dan orang-orangnya Jokowi, menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo, untuk dihilangkan demi kebaikan Pak Prabowo. Itulah saran-saran daripada Sudirman Said. Ya, sungguh lucu sekali ya, orang kalah kok ngatur presiden. Aduh, parah. Orang-orang lama yang merupakan residu dari pemerintahan Pak Jokowi memang berat gitu. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain kalau kita mau melakukan pembenahan besar-besaran tadi. Eliminasi seluruh residu lama yang membuat kehancuran tata kelola negara ini, kemudian digantikan dengan orang-orang yang satu visi dengan beliau. Dan yakin sekali tadi yang saya katakan, ribuan orang dikirim ke luar negeri untuk sekolah segala macam. Orangnya ada, talentnya ada kok. Dan menurut saya tiba waktunya bagi Pak Prabowo dan tim untuk menyusun satu national talent pool yang menghimpun seluruh putra-putri terbaik, di samping integritasnya tinggi, punya kompetensi, punya visi, punya leadership, dan punya nasionalisme yang sering digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo tadi. Nah, ini sesuatu yang seperti dua sisi mata uang tuh. Ya. Satu sisinya harus eliminir residu masa lalu, sisi lainnya harus membangun yang ke depan. Dan itu berarti termasuk justru paket utamanya di situ adalah Gibran, begitu ya? Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Gibran adalah simbol dari residu itu, maka memang itu titik strategisnya gitu. Dan begitu masalah Gibran ini selesai, insya Allah seluruh hal itu akan bisa dijalankan dengan lebih proper. Karena aduh, ini maksudnya Pak Sudirman Said ini gimana? Usulan Sudirman Said untuk menyingkirkan keluarga Pak Joko Widodo, yakni Gibran wakil presiden, sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Sunarko, yang mana Sunarko adalah mantan Danjen Kopassus. Namun demikian semuanya dibantah oleh seorang warga dari Indonesia Timur. Dia mengatakan bahwa sebetulnya tanpa Gibran, Prabowo tidak mungkin menang. Ya, dikarenakan kontribusi begitu besar kepada Pak Prabowo Subianto, yakni fans berat daripada Pak Joko Widodo. Berbeda dengan Sunarko, apa kontribusinya? Itulah yang dipertanyakan oleh seorang warga, dan inilah pernyataannya. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye? Dan perlu bapak-bapak catat bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Saudara, ini lagi viral sekarang forum Purnawirawan TNI, forum Jenderal Purnawirawan TNI yang semacam membuat petisi untuk Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, itu dimaksulkan begitulah ya, kira-kira ya, diberhentikan atau dicopot begitu dari jabatannya. Saya merasa lucu ya. Yang pertama, ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa menurut saya. Dan yang kedua, ini sesuatu yang sangat lucu, bahkan konyol. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, ada beberapa yang vokal untuk semacam mewakili forum Jenderal Purnawirawan TNI ini, mengatakan kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto katanya. Jadi itu seakan-akan dijadikan dasar begitu ya, seakan-akan dijadikan dasar untuk mengutarakan aspirasi mereka begitu. Karena kita mendukung Jenderal Prabowo Subianto, maka ini aspirasi kita ini perlu untuk didengar, penting untuk diakomodir, kira-kira seperti itu. Di situ termasuk juga ada
Pak Farul Rosi, terus ada mantan wakil presiden era Bapak SBY, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno juga ya. Jadi gini bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak mengatakan kami mendukung Bapak Prabowo, pemerintahan Bapak Prabowo. Pertanyaan saya, sejak kapan bapak-bapak mendukung itu? Saya pikir ini pertanyaan penting dan sangat mendasar. Sejak kapan bapak-bapak mendukung Bapak Prabowo Subianto? Jadi bapak-bapak seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ada satu hubungan keakraban secara emosional dengan Bapak Prabowo, kemudian itu dijadikan dasar untuk meminta agar Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, itu dimakzulkan begitu. Dan pertanyaan saya adalah, sejak kapan bapak-bapak mendukung Bapak Prabowo Subianto atau Jenderal Prabowo Subianto? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak masa-masa kampanye? Apa kontribusi bapak-bapak ketika masa-masa kampanye Bapak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka? Seperti apa wujud dukungan bapak-bapak di masa-masa kampanye, dan sebesar apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye yang meyakinkan bahwa kontribusi bapak-bapak tersebut juga ikut mempengaruhi kemenangan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka? Saya pikir itu yang mesti menjadi dasar. Oh, saya telah mendukung Anda, saya juga telah ikut berkontribusi dalam memenangkan Anda, menjadikan Anda menjadi Presiden Republik Indonesia, sehingga inilah aspirasi saya, mesti Anda dengar. Itu yang semestinya menjadi dasar tuntutan bapak-bapak atau permohonan bapak-bapak. Kembali lagi pertanyaannya, apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye? Dan perlu bapak-bapak catat, ya, bapak-bapak jenderal, perlu bapak-bapak catat bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka, Jenderal Prabowo Subianto tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ulangi, tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka di sampingnya mendampingi Jenderal Prabowo Subianto, maka Jenderal Prabowo Subianto tidak pernah ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Jenderal Prabowo Subianto hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia efek dari adanya Gibran Rakabuming Raka di sampingnya. Karena ada Gibran Rakabuming Raka yang mendampinginya, itulah yang mempengaruhi kemenangan Jenderal Prabowo Subianto di Pilpres 2024, dan saat ini resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lantas apa dasar bapak-bapak mengatakan kami mendukung Bapak Prabowo Subianto, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan Gibran harus dimaksudkan? Apa dasar bapak-bapak? Jejak anak Abah memang lucu-lucu ya. Rizal Fadilah anak Abah juga, dia meminta agar segera penjarakan Jokowi dan adil mazulkan Gibran ya. Sungguh lucu sekali gitu ya. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum, tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD gitu kan. Oke guys, ini adalah Rizal Fadilah ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Ray Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini Rizal Fadilah ya telah menemui DPD RI, mengadu minta DPD RI mengawal permasalahannya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Fadilah ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan.
apalagi UGM ya, UGM itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Nah, oleh karena itu malah kita ikuti bagaimana bentuk ketakutan Rizal Fatila ya, yang ya usianya sudah tidak muda lagi, namun kalau bicara luar biasa sering kurang etika. Oke, kita ikuti. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Ini di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ya terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo, dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Oke.